Selamat berjumpa dengan Dian di channel Morat Marit. Halo. Kali ini aku akan ajak kalian jalan-jalan di kota Dunedin di New Zealand. Saat ini aku sedang jalan-jalan di Universitas Otago. Juga nanti aku akan jalan-jalan di stasiun kereta api sambil ngoceh seperti biasa. Aku akan cerita tentang adat ya, kebiasaan adat antara Asia dan negara barat. Nah, beberapa hari yang lalu aku nonton pesta pernikahannya Bude. Maksud saya bukan Bude nikah lagi ya. Anaknya Bude sedang menikah. Pestanya bukan main, sangat bagus sekali menurut aku karena dirayakan dengan adat Jawa. Jadi menurut aku bukan main ya, sangat indah sekali karena masih masih merayakan memakai kesenian adat Jawa. Menurut saya itu adalah satu hal yang sangat indah sekali, dan berbahagialah kalian siapa saja di dunia ini yang masih bisa merayakan adat peninggalan nenek moyang. Nah, karena apa ya? Di dunia maju, di dunia barat, tidak banyak orang yang mempunyai adat lagi. Jarang yang seperti di Indonesia masih merayakan adat Jawa, adat Sunda, adat Minang. Masih banyak adat-adat yang dirayakan di Indonesia. Betapa indah sekali ya. Dan kita yang hidup di dunia barat tidak mempunyai adat lagi. Nah, maka itu saya bilang berbahagialah kalian yang masih bisa merayakan adat peninggalan nenek moyang kalian. Nah, itulah, peganglah dengan baik-baik, jagalah dengan baik-baik. Nggak usah malu-malu ya. Banyak orang sekarang kalau adat kita gini, desani segala macam. Jangan berpikir seperti itu. Kalian masih untung dan mujur sekali bisa mempunyai adat dan bisa merayakan adat peninggalan nenek moyang kalian. Nah, itu yang ingin saya sampaikan ya. Jadi aku bukan ingin itu masih gini begitu, tidak. Saya malah senang melihat pesta-pesta adat seperti itu. Dan bagi anaknya Bude yang menikah, saya ucapkan selamat menempuh hidup baru, semoga berbahagia. Nah, itulah yang ingin aku sampaikan. Nah, karena apa? Karena di dunia barat ya, ada yang tanya, meninggalkan komen, tanya dengan aku, apakah di Amerika ada adat harus ngasih emas kawin? Ada yang tanya seperti itu. Jawabannya tidak ada. Tidak ada. Kami tidak mempunyai adat. Jadi mas kawin ya begini, bukan mas kawin ya. Kebiasaan orang sini biasanya dari pihak wanita, dari keluarga pihak wanita itu kebanyakan yang akan membiayai pesta nikahnya. Nah itu, jadi laki-laki hanya enak lah di sini, jadi laki-laki tidak perlu modal dengkul, ya enggak lah ya, oke. Di Amerika sini yang saya lihat ya, jarang sekali orang merayakan pernikahan secara besar-besaran seperti itu, sudah jarang terlihat. Karena apa? Biasanya anak muda di sini kalau mau menikah ya, biasanya mereka berdua yang akan menikah ini mengumpulkan uang untuk biaya pernikahan mereka ini. Dan mereka ini jarang sekali menikah kalau misalkan mereka mengundang 100 orang, itu sudah termasuk banyak. Tapi biasanya hanya 10-20 orang teman-teman sendiri. Mereka nikah cukup ke kantor catatan sipil,
atau ke gereja yang Kristen ya atau yang religius, mereka ke gereja hanya itu aja. Terus sisanya paling ke makan-makan ke bar atau ke restoran dengan teman-teman dekat, teman-teman terdekat. Jadi mereka tidak mengundang banyak orang begitu ya. Karena apa ya? Mereka berpikir daripada uangnya itu dibuang-buang untuk seperti itu, pesta-pesta hanya sebentar aja. Mereka gunakan uang itu semaksimum mungkin untuk beli rumah ya, untuk down payment beli rumah atau gitu ya. Dan banyak juga di antara mereka itu setelah mereka kawin itu biasanya mereka honeymoon, pergi ke satu pulau di Pulau Karibian begitu. Nah ini juga uh, kebiasaan yang aneh juga ya. Mereka ke Pulau Karibian itu dengan teman-teman mereka, teman terdekat mereka. Misalkan 10 orang, 15 orang gitu ya. Sama-sama dengan teman-teman mereka itu pergi ke satu pulau merayakan pernikahan mereka gitulah, honeymoon mereka, ikut bersenang-senang karena teman dekatnya menikah ya seperti itu ya. Nah, yang istimewa yang saya lihat itu begini. Jadi bukan mempelai itu akan membiayai membelikan tiket pesawat ke sana, bayari hotel, ngundang mereka, tidak. Jangan salah paham. Mereka bayar sendiri-sendiri. Jadi temannya yang ingin ikut, teman dekat yang ingin ikut berlibur ke pulau itu mereka harus membayar sendiri, beli tiket sendiri, nanti tinggal di hotel, bayar sendiri gitu. Nah, jadi mereka juga tahu diri lah, karena sulit cari uang di sini dan mereka tidak mau membebankan teman mereka yang sedang menikah, yang baru menikah itu untuk norokin mereka, bayarin hotel, bayarin tiket pesawat, mereka tidak mau. Jadi mereka senang kalau bisa berlibur bersama-sama teman dekat mereka begitu. Kebiasaan di sini seperti itu. Nah itu yang mau honeymoon ya. Tapi yang tidak ya, biasanya mereka mau kawin pun juga hampir tidak ada waktu karena mereka itu harus bekerja. Jadi biasanya mereka kawin hanya cukup ke catatan sipil, terus kemudian nanti sorenya kumpul-kumpul makan di restoran dengan temannya 10 orang atau 15 orang gitu, biasanya seperti itu ya. Dan ini yang istimewa lagi, teman-temannya itu harus bayar sendiri atau biasanya teman-teman itu pada urunan, patungan membayar biaya biaya makan di restoran itu biasanya ditanggung oleh teman-teman dekat mereka itu. Terus yang menikah itu mereka itu tidak membayar, mereka itu ditorokin, dibayari dengan teman-teman mereka itu, teman-teman yang datang itu. Nah, itu dia. Nah, saya ada komen yang bilang di komen saya bilang, kalau saya diundang kawin suruh bayar sendiri ya nggak mau datang lah, gitu. Ya, itulah perbedaan adat ya. Jadi kebiasaan karena kami di sini sama-sama sibuk begitu. Jadi antara teman-teman itu tidak mau membebankan kepada orang yang baru menikah karena kebutuhan mereka itu masih banyak begitu loh. Itu kebiasaan yang ada di sini. Nah, sekarang mana yang lebih baik? Mana yang benar? Mana yang salah? Apakah yang di sini benar, di Indonesia salah? Ya enggak lah. Apakah yang di sini salah, di Indonesia benar? Ya enggak lah. Kedua-duanya sama-sama benar karena menurut adat yang ada, yang mereka percayai itu adalah hidup-hidup mereka hidupnya seperti itu, ya itulah tidak ada salahnya. Nah ini aku sedang jalan-jalan di stasiun kereta api ini. Tapi sekarang stasiun ini sudah menjadi seperti museum. Jadi sudah tidak dipakai lagi.
lihat itu bangunannya bagus ya, tamannya di depan kereta api bagus sekali. Nah, seperti itulah yang ingin saya sampaikan di sini adalah perbedaan hidup untuk aku bagikan sharing ke kalian. Bukan untuk mencari mana yang benar, mana yang salah. Tidak, tidak. Bukan begitu. Jadi kalau saya, karena tempo hari kemarin itu waktu video saya terakhir itu saya tidak menjelaskan ini. Saya tidak mau nanti dikira, oh saya ini sombong karena hidup di sana terus apa ya, mentertawakan pesta adat sini. Tidak, itu bukan maksud saya. Maksud saya malahan saya itu senang karena adat di Indonesia, adat peninggalan nenek moyang Nusantara itu masih dihormati sampai sekarang. Saya lebih senang seperti itu. Macam apa itu ya, hiburan budaya Reok Ponorogo sekarang masih dirayakan, terus itu Barongan masih dirayakan. Saya senang melihat kesenian yang seperti itu. Jadi jangan jangan disalahkan, bukan saya itu membeda-bedakan, mau mencari, menjelekkan sana, menjelekkan sini, tidak. Saya tidak mempunyai maksud seperti itu. Saya hanya ingin menyajikan kehidupan di sini, di mana aku tinggal, di Amerika, dengan kehidupan di Indonesia yang ada sekarang. Menurut saya sangat indah sekali pestanya dengan adat Jawa. Bukan main itu menurut saya ya. Jadi supaya tidak ada kesalahpahaman atau bagaimana ya, tidak ya. Terus apalagi ya, ada yang tanya mengenai mas kawin, ada yang tanya tentang ya macam-macam lah. Tidak ada mas kawin di sini. Tapi ya seperti itu. Jarang sekali pesta besar-besaran. Ada sih ada ya. Orang yang kaya ya pesta, apalagi bintang-bintang film di Hollywood ya pestanya ya besar-besaran, mewah-mewah. Tapi sudah jarang orang-orang kebanyakan ini pesta seperti itu jarang. Ada juga yang anak-anak di sini dibiayai orang tuanya dipestakan besar-besaran ya. Ada. Nah, aku ada teman sekerja dulu, dia itu sudah kumpul kebo 8 tahun dengan cewek ini. Kumpul kebo gitu, hidup bersama. Nah, terus kemudian setelah 8 tahun akhirnya mereka memutuskan mau menikah, dirayakan gitu. Nah, mereka ini kebetulan dari etnik Itali, orang Itali. Nah, orang Itali biasanya itu kalau pesta ya besar-besaran begitu. Nah, waktu itu masih tahun 1090-an gitu. Nah, pestanya tuh dibuat pesta besar-besaran. Dengan ya biayanya mahal gitulah. Pokoknya pesta besar. Pernikahannya tuh pestanya besar sekali. Itu kira-kira pestanya sekitar bulan September gitu ya. Terus kemudian tahun depan bulan Februari mereka bercerai. Lah, ini apa enggak tragis ya? Mereka tinggal sudah 8 tahun, tinggal bersama tanpa nikah 8 tahun. Udah rukun-rukun baik-baik aja. Kemudian mau neko-neko kawin. Dipestakan dengan orang tuanya, dipestakan besar-besaran. Terus kemudian 5 bulan kemudian mereka cerai. Lah ini gimana ini ya? Nah, hal-hal seperti ini ingin saya berbagi dengan kalian. Ceritanya menurut saya menarik. Semoga kalian pun juga bisa menikmati cerita aku ini ya. Menurut aku menarik, tapi tidak tahu menurut kalian ya. Banyak hal tentang pernikahan di sini yang orang di sini sudah tidak merayakan. Harus kawin itu bukan keharusan. Karena kawin itu hanya surat saja. Biasanya orang kalau di sini, biasanya kebanyakan itu kumpul kebo dulu, tinggal bersama tanpa menikah dulu. Nah, terus nantinya toh kalau mereka
memutuskan untuk menikah itu biasanya hanya untuk mendapatkan benefit. Begini maksud saya. Misalkan si laki-lakinya mempunyai pekerjaan bagus di perusahaan yang beken gitu ya. Jadi di pekerjaan dia itu dia mendapatkan tunjangan asuransi kesehatan, asuransi untuk pensiun, segala macam itu ya. Sedangkan istrinya adalah ibu rumah tangga tidak bekerja ya, misalkan seperti itu. Setelah tinggal beberapa tahun kumpul kebo, mereka punya anak 2 sudah gitu ya, punya anak 1 atau 2 gitu ya. Terus akhirnya memutuskan menikah itu karena yaitu tadi asuransinya itu. Jadi kalau tidak menikah, istri dan anaknya itu tidak mendapatkan asuransi kesehatan. Sedangkan suaminya mempunyai asuransi kesehatan, kalau sakit suaminya nggak bayar ke rumah sakit, ke dokter nggak bayar karena mempunyai asuransi kesehatan. Nah, dalam pertimbangan itulah maka itu mereka memutuskan untuk menikah agar istri dengan anak-anaknya bisa mendapatkan asuransi kesehatan atau nanti kalau pensiun segala macam mereka itu bisa mendapatkan itu benefitnya. Nah, kira-kira seperti itulah. Tapi kebanyakan kalau mereka ya itu ya jarang yang mau menikah sekarang, hanya tinggal sama-sama. Menikah itu hanya formalitas saja. Jadi seperti itulah kira-kira kehidupan antara di sini dengan di Indonesia atau di Asia ya. Jarang sekali orang sini yang mau menikah. Kadang-kadang hanya kumpul kebo aja. Apalagi kalau belum punya anak ya. Mereka jarang yang mau kawin. Nah, kalau seandainya sudah ingin punya anak, baru kemudian mereka menikah. Jadi biar anaknya itu mempunyai orang tua yang sah gitu loh. Tapi kalau masih belum punya anak, mereka enjoy aja. Nggak ada bedanya kok nikah dengan tidak nikah itu. Nah, orang sini pun kalau mau punya anak itu harus dirundingkan berdua. Gimana? Nggak bisa seenaknya gitu. Jadi kalau suami dengan istri belum siap untuk punya anak, mereka tidak mau punya anak gitu. Jadi kalau sudah siap ya mereka setuju untuk punya anak. Nah, kira-kira seperti itulah kehidupan di sini. Lain dengan di Indonesia ya, begitu kawin mau punya anak. Oke, sampai di sini dulu. Seperti biasa. Goodbye. Ciao, ciao. Terima kasih sudah nonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.